Vina. Hari ini kita akan memasuki dunia yang penuh dengan kode-kode misterius dan citra digital yang berubah-ubah. Tapi jangan khawatir, karena kita akan membahas metode Chronomalic Diffusion, sebuah teknik canggih untuk mengolah citra digital. Mari kita mulai dengan memahami konsep dasar dari metode Chronomalic Diffusion ini. Jadi, kita punya citra digital kan? Tujuan utama dari metode ini adalah membuat citra kita menjadi lebih bersih tanpa kehilangan detail pentingnya. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan proses difusi yang canggih. Oke, mari kita masuk ke algoritma metode ini. Pertama-tama kita ambil citra awal dan ubah ke citra grayscale. Kemudian, kita masukkan parameter-parameter ajaib seperti jumlah iterasi, langkah waktu, dan parameter difusi. Selanjutnya, proses difusi dilakukan iteratif, dan setiap langkah melibatkan perhitungan gradien dan konduktivitas. Jangan khawatir, kita punya operator kernel yang akan membantu kita. Nah, apa sih tujuan dari metode ini? Pertama, kita ingin mengurangi noise yang mungkin ada dalam citra kita. Kemudian, kita ingin memastikan bahwa tepi atau batas-batas penting dalam citra tetap terjaga. Selain itu, kita ingin meningkatkan detail dan struktur citra secara keseluruhan. Intinya, kita mau bikin citra jadi lebih keren. Sekarang saatnya melihat codingan ajaib kita. Kita menggunakan Python dan Google Colab untuk mengimplementasikan metode Chronomalic Diffusion ini. Codingannya cukup mirip mantra-mantra sihir, tapi jangan khawatir, kita bakal jelaskan setiap langkahnya. Pada codingan metode ini kita menggunakan dua citra, yaitu Human dan yang kedua itu Explorax. Untuk langkah yang pertama, kita harus mengimport library. Ada 4 library yang diimport. Yang pertama itu Shift2 untuk tugas-tugas pengenalan citra, dan yang kedua itu NumPy SMP ini untuk operasi numerik, yang ketiga itu Matplotlib Pilot SPLT ini untuk visualisasi, dan yang keempat itu Playtime ini untuk memberikan jeda pada visualisasi pada proses metode PMD filter nanti. Yang kedua, kita harus membaca citra aslinya. Ada dua citra tadi yang telah disebutkan. Kita membacanya dengan CPU Emerald Grayscale, yaitu dengan format grayscale. Selanjutnya kita, karena citra aslinya tersebut belum ada noise, kita harus memberikan noise, yaitu kita tambahkan saat encoder noise dengan fungsi yang tertampilkan pada layar ini. Noise probe ini merupakan tingkat noise, dan noise image sama dengan image copy ini merupakan untuk mengenali citra asli, menghasilkan citra dengan noise. Kemudian kita lakukan proses penambahan noise dilakukan dengan mengiterasi setiap pixel dan mengganti lainnya dengan hitam atau putih berdasarkan nilai acak. Untuk mendapatkan nilai acaknya menggunakan rumus R sama dengan NP random range. Ini nilai acaknya antara 0 dan 1, dan jika R-nya itu kurang dari noise per 2, maka noise image-nya itu 0, maka artinya kita harus menambahkan salt noise yang berwarna hitam. Dan jika R-nya kurang dari noise probe, maka noise image-nya itu 2 sama dengan 255. Artinya kita harus menambahkan paper noise atau yang berwarna putih. Kemudian kita lakukan di akhir itu return noise image ini untuk mengembalikan citra yang telah dimodifikasi dengan penambahan noise. Setelah itu kita panggil fungsi Axel and paper noise tersebut untuk menambahkan noise pada kedua citra asli dengan tingkat noise sebesar 0,05. Setelah itu kita menggunakan Matplotlib Pilot Info untuk menampilkan citra asli dan citra dengan noise dengan output. Ini merupakan hasil running programnya. Kita dapat dua citra noise dari kedua citra aslinya tersebut. Terlihat ya teman-teman perbedaannya ketika citra aslinya bagaimana dan ketika citranya diberi dengan noise itu bagaimana. Setelah itu kita simpan dulu citra yang telah ditambahkan noise dengan CPU Emerald untuk diolah lebih lanjut pada metode PMD filter nanti. Setelah itu kita membuat fungsi PMD filter sehingga nanti bisa menghasilkan citra hasil dipasinya. Proses dipasi ini dilakukan dalam iterasi menggunakan persamaan difusi Chronomalic. Pada definisi fungsi Chronomalic Diffusion itu kita melakukan iterasi sampai 55 dengan delta T 1/5 atau 0,2 dan kappa itu 100. Gray sama dengan image astais NP plot 32 ini merupakan fungsi untuk mengkonversi citra menjadi plot 32 untuk operasi numerik sehingga nanti bisa diolah lebih lanjut pada fungsi ini. Selanjutnya kita iterasi parameternya dari 6 iteration sampai DD, dan kita iterasi citra hasil dipasi dan matriks filter N sampai NW-nya. Itu matriksnya tiap masing-masingnya itu berbeda-beda ya teman-teman. Kemudian kita lakukan konvolusi citra dengan filter dari N sampai NW. Jadi ada 6 konvolusi.
6 Setelah itu kita lakukan pemilihan metode dipasi berdasarkan opsi. Ada 2 opsi dan menghitung y coefficient dipasinya. Jika opsi yang pertama, maka dihitung dengan eksponensial, yaitu eksponensial min 16n per kappa di pangkat 2. Kemudian untuk opsi yang kedua, koefisien dipasinya yaitu dengan rumus 1/1 per 16 baik n sampai nw per kappa itu di pangkat 2. Nah, dari itu kita lanjut untuk melakukan proses dipasi menggunakan kesamaan Peronoh Malik di pasien. Karena tadi nilai-nilainya sudah didapatkan dari fungsi-fungsi sebelumnya, maka untuk persamaan ini rumusnya adalah dipasi IM sama dengan dipasi M tambah delta T dikali 1 di pangkat 2 dikali Cn 16n hingga Cnw dikali 16nw. Nah, setiap 10 iterasi kita akan pilih citra asli dan hasil dipasi menggunakan metode di pilot IMSO dengan jeda 0,1 detik. Di akhirnya itu ada return NP Win8. Ini untuk mengembalikan citra hasil dipasi dalam format Win8 sehingga bisa diolah lebih lanjut untuk langkah selanjutnya. Untuk menampilkan hasil setiap 10 iterasi tersebut, kita panggil fungsi Peronoh Malik di pasien pada kedua citra dengan noise dengan rumus seperti ini: result brain and result extra. Nah, ini hasil dari 10 iterasi. Setiap 10 iterasinya ada 6 gambar tiap citranya. Terlihat ya teman-teman perbedaannya tiap iterasi yang ditampilin, perbedaannya. Jadi semakin iterasi maka semakin baik pula hasilnya nih yang ditampilin, perbedaannya ada gitu. Nah, selanjutnya dari situ kita menampilkan citra asli, citra noise, dan citra hasil PMD filternya untuk membanding menjadi 6 support untuk melihat perbandingannya bagaimana. Ini merupakan hasil runningnya. Ketika citra asli beneran asli, dan ketika diberikan noise terlihat ada noise-nya warna hitam dengan putih, dan ketika dilakukan PMD filter maka hasilnya seperti ini. Nah, dari langkah-langkah selanjut sebelumnya, dari fungsi PMD filter hingga penampilan itu, kita harus simpan citra hasil PMD filternya dengan CV to write jika kita ingin menganalisis lebih lanjut. Nah, dari langkah-langkah tersebut, dari program hasil learning tersebut, maka dapatlah evaluasi hasilnya seperti ini. Yang pertama, ada perbandingan visual antara citra asli, citra dengan noise, dan hasil Peronoh Malik di pasien. Yang kedua, visualisasi setiap 10 iterasi memberikan pemahaman tentang bagaimana citra berkembang selama proses difusi. Yang ketiga, proses ini dilakukan pada kedua citra berbeda, yaitu human ray dan X-ray thorax untuk pengamatan perbedaan antar citra. Dan untuk analisis visual perubahannya, yaitu pada gambar dengan noise, terlihat adanya pixel-pixel yang berwarna hitam dan putih secara acak menunjukkan keberhasilan penambahan noise. Hasil PMD filter menghasilkan citra yang lebih halus dengan mengurangi efek noise tetapi masih mempertahankan struktur dan tepi pada citra. Kemudian proses iteratif dipasi terlihat dari perubahan bertahap pada citra asli, dan proses visual membantu untuk mengonfirmasi apakah metode ini efektif dalam mengatasi noise dan meningkatkan kualitas citra. Oke, sekian teman-teman, untuk link programnya terlampir pada deskripsi video ini ya. Terima kasih telah bergabung di channel Putria Afina. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat bereksperimen dengan dunia magis Peronoh Malik Diffusion. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau komentar, tinggalkan di kolom komentar ya.